Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang hebat? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu lihat hari ini sepertinya cuma ada beberapa kursi yang kosong ya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Tiga orang. Oh iya, kita doakan ya untuk teman-temannya nanti. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir hari ini, mudah-mudahan hari selanjutnya, hari Senin, diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk mengikuti aktivitas kita di sekolah, ya. Oke, baik anak-anakku yang hebat. Siapa yang datang lebih awal hari ini? Husen. Oke, Husen silahkan. Husen, karena dia datang lebih awal hari ini, dia yang akan memimpin doa kita. Oke, silahkan Husen. Bersiap, doa dimulai. Semua sudah siap terima materi hari ini? Siap. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat ya memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional ya. Judulnya Maju Tak Gentar. Sudah hafal? Oke, sekarang Ibu akan putar videonya. Tolong diperhatikan ya.
yang hebat, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Kita belajar apa sih pada pertemuan sebelumnya? Kita belajar matematika ya? Belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang apa? Balok. Kita belajar tentang bangun ruang balok. Di bangun ruang balok itu kita belajar, lebih spesifiknya kita belajar tentang apa? Mencari apa? Mencari volume dan luas balok. Bagus ya. Berarti kalian masih mengulang pelajaran kalian di rumah, tidak hanya sampai di sekolah saja. Oke, baik, anak-anakku yang hebat, coba diperhatikan di depan. Tidak. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang wirausaha tema 5, subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Ya, lebih tepatnya hari ini kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN, kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, kemudian kedua kita belajar tentang reklame, ya, reklame. Ya, kita belajar tentang reklame. Baik anak-anakku yang hebat, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bacakan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan teks dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi kelompok dan pengamatan teks, peserta didik mampu membuat peta pikiran kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi dengan tepat. Lalu, kemudian peserta didik mampu menganalisis dua jenis reklame yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, lalu kalian akan mampu menyajikan hasil analisis jenis-jenis reklame yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke. Kemudian, anak-anakku yang hebat, apa sih manfaatnya kita mempelajari pelajaran kita hari ini? Oke, baik, manfaatnya adalah kita ketika kalian mempelajari negara-negara ASEAN, kalian akan mengerti tentang geografis negara-negara ASEAN ya. Karakteristik dari negara-negara yang ada di negara-negara yang bergabung di ASEAN, kalian akan tahu ya. Contohnya, tidak menutup kemungkinan kita akan pergi ke luar negeri ya. Kalau besar nanti pasti ada yang mau ke Malaysia, mau jalan-jalan ya. Nah, tidak menutup kemungkinan tentunya kalau kalian mau pergi ke sebuah negara, kalian harus tahu informasi-informasi mendasar tentang negara tersebut. Contohnya kalau kalian mau ke Malaysia, apa sih mata uangnya Malaysia? Ringgit. Tidak mungkin kalian akan membawa mata uang rupiah ke sana. Di sana tidak akan berlaku ya. Di sana mata uang yang berlaku adalah ringgit. Jadi pengetahuan dasar tentang negara-negara ASEAN itu sangat penting anak-anakku yang hebat ya. Karena kita ya, barang-barang yang bisa kita dapatkan itu bukan hanya barang-barang buatan Indonesia saja, tetapi ada juga barang-barang yang terbuat dari negara-negara yang bisa kita dapatkan dengan mudah di negara kita. Kemudian apa sih mempelajari reklame ya? Jadi anak-anakku yang hebat, reklame itu adalah suatu alat atau media untuk memasarkan sebuah produk, perusahaan atau jasa. Jadi reklame sangat bermanfaat untuk kita ya. Tidak menutup kemungkinan pula nanti ada contohnya mamanya Naya buka laundry ya. Ketika mamanya Naya punya usaha laundry, dia butuh pemasaran ya, supaya orang-orang tahu oh ternyata di sana ada buka laundry ya. Bagian pemasaran itu sangat penting
ya. Kita bisa membuat contohnya brosur, kita bisa membuat contohnya spanduk yang bisa menandakan bahwa kita sedang membuka usaha, ya. Itu sangat penting, ya. Misalnya siapa lagi yang punya usaha kecil-kecilan di rumah, orang tuanya? Alif mamanya buka toko kan? Iya, itu bisa dibuatkan reklamenya dalam bentuk brosur, ya. Itu adalah salah satu cara memasarkan sebuah toko, ya, tokonya Alif, supaya orang-orang tahu, oh, di sana ada toko yang besar bisa menyediakan ini dan itu, ya. Dan itu pentingnya pembelajaran kita hari ini, anak-anakku yang hebat. Baik, anak-anakku yang hebat, ya. Sekarang sebelum Ibu akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu, ya. Ini berkaitan dengan tentang reklam. Silahkan videonya diperhatikan, jangan cuma sekedar dilihat, tetapi ditelaah apa sih maksud dari video tersebut yang Ibu putar. Paham? Oke, sekarang dinaikkan bukunya dulu, buku dan pulpennya, ya, supaya kalian pas nonton video nanti itu sudah siap mencatat hal-hal yang penting, ya. Oke, siap semua? Siap, ya? Ibu akan putar videonya. Reklam. Yuk kita belajar mengenai reklam. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu 1. Mengenai pengertian. Apa itu reklame? Yang kedua, tujuan. Apa tujuan dari reklame? Yang ketiga, ciri-ciri. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Yang keempat, jenis. Apa jenis-jenis reklame? Sebelum kita bahas, mari kita baca teks berikut ini. Ani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Dari teks yang sudah kita baca, adakah gambaran mengenai apa itu reklame? Ayo kita bahas pengertian reklame. Reklame adalah suatu alat atau media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat dengan berbagai tujuan, tetapi tujuan utamanya dua. Pertama, reklame dibuat untuk memberikan informasi mengenai suatu produk, perusahaan. Yang kedua, dan mempengaruhi bagaimanakah yang baik? Reklame yang baik harus memenuhi beberapa hal berikut ini. Ciri yang pertama, slogan pada reklame harus jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ciri yang kedua, reklame dan menarik. Menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Jenis reklame. Ada berapakah jenis reklame? Secara garis besar, reklame dibagi menjadi dua, komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial
untuk menawarkan produk atau produknya. Reklame komersial digunakan untuk mengajak masyarakat suatu hal, misalkan bersih, energi, dan lain-lain. Ini contoh beberapa jenis reklame. Misalnya poster, iklan, baik. Jenis reklame ini kan mana yang termasuk jenis reklame komersial, mana yang termasuk jenis reklame non komersial. Coba tuliskan di kolom komentar ya. Oke, itu tadi tentang video tentang reklame. Sekarang ibu bertanya, apa yang kalian dari video tadi? Coba, apa sih yang kalian dapat dari video tadi? Tadi videonya tentang apa? Reklame. Terus yang kalian dapat, kira-kira contoh-contoh reklame yang kalian dapat apa di atas? Ada bentuk dalam poster, apa lagi? Iklan, baliho, spanduk, gitu ya. Banyak ya jenis-jenis reklame. Jadi anak-anakku yang hebat, jadi reklame itu adalah sebuah media yang bertujuan untuk memasarkan sebuah produk, ya, baik itu produk, perusahaan maupun jasa, ya. Contohnya misalnya kalau sebuah produk, misalnya sebuah produk ingin dipasarkan, itu butuh reklame supaya orang bisa baca dan tahu bahwa ada produk baru yang keluar. Begitupun dengan sebuah organisasi, contohnya sekolah ini ya. Sekolah ini itu ketika penerimaan siswa baru atau kapanpun itu bisa membuat reklame dalam bentuk, mungkin dalam bentuk baliho, misalnya penerimaan siswa baru, supaya masyarakat setempat bisa tahu bahwa oh ternyata di SDN 1 sekarang terbuka pendaftaran untuk penerimaan siswa baru di kelas 1, ya. Itu salah satu contohnya. Jadi reklame itu tujuannya untuk menginformasikan, untuk mengajak dan menghimbau, ya. Kalian pernah lihat poster sebelumnya? Poster? Contoh poster yang pernah kalian lihat apa? Kalian pernah lihat poster tentang jangan membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu bentuk reklame, ya. Reklame yang bertujuan untuk mengajak untuk mengajak agar tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Sekarang ibu mau tanya, ada yang mau bertanya tentang terkait dengan reklame? Ada yang mau bertanya tentang terkait dengan reklame? Sudah paham semua? Oke, baik, itu ya tentang reklame ya. Tujuannya adalah sebuah media yang tujuannya untuk menginformasikan, menghimbau dan mengajak pembaca. Oke? Baik, anak-anakku yang hebat, sekarang tolong diperhatikan, ibu akan menampilkan sebuah gambar, ya. Oke, sekarang anak-anakku yang hebat, tolong diperhatikan gambar di atas. Gambar di atas ada 3 gambar. Oke, gambar pertama itu gambar apa? Gambar coklat Silver Queen. Siapa yang pernah makan coklat Silver Queen? Semua ya, hampir semua. Kemudian gambar kedua, gambar handphone ya. Kemudian gambar ketiga, motor. Nah, coba diperhatikan. Kira-kira dari 3 gambar di atas ini, itu ada tidak dari 3 produk di atas ini buatannya Indonesia? Ada. Yang mana? Apa merek motornya Indonesia? Ini merek motornya merek apa ini? Yamaha kayaknya ya.
Kalau Yamaha kira-kira buatan dari negara apa? Yamaha dari Jepang, ya, dari Jepang. Kemudian handphone, misalnya HP Samsung, ya, HP Samsung itu dibuat dari negara apa? Asalnya dari negara apa? Dari Korea Selatan, ya. Tapi ibu mau tanya, Korea Selatannya, sekarang ibu mau tanya, kalian mudah tidak mendapatkan HP Samsung di Indonesia? Mudah ya? Kalian kalau mau beli HP Samsung tinggal pergi ke toko terdekat, kalian sudah pilih, oh ini yang mau merek ini, misalnya Samsung A22. Padahal itu HP-nya HP buatan dari negara lain, ya. Oke, baik anak-anakku yang hebat, itu ya. Kemudian motor tadi, motor kayaknya semuanya punya motor ya di rumah ya. Motor kalau misalnya mau beli motor tinggal pergi ke tempat penjual motor ya. Kemudian kita tinggal bayar sudah dapat motor. Hal kebanyakan motor itu buatan dari negara lain ya. Dengan mudah kita temui di Indonesia. Contohnya coklat tadi. Coklat Silver Queen itu bukan buatan dari Indonesia, ya, tetapi made in dari negara lain, ya. Tetapi kalau kita pergi ke swalayan, kita mudah mendapatkannya, ya. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama negara-negara dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi. Nah, contohnya laptop, ya, yang sebenarnya buatan dari negara lain tetapi dengan mudah kita dapatkan. Kita tinggal pergi ke tempat yang menyediakan, kita tinggal beli pakai uang, habis itu kita dapat, ya. Jadi sekarang itu sangat mudah ya, karena ada bentuk kerjasama di dalamnya, kerjasama dengan negara-negara lain, sehingga barang-barang dari negara lain bisa dengan mudah kita dapatkan di negaranya kita. Ya, kalau kalian beli HP tinggal pergi ke toko yang dekat pelabuhan sana ya. Di sana sudah banyak macam HP yang disediakan. Ada Samsung, ada Oppo, ada Xiaomi. Apalagi Realme. Wah, banyak merek, Vivo ya, banyak. Oke. Nah, sekarang banyak yang tahu banyak ya tentang barang-barang handphone. Nah, sekarang anak-anakku yang hebat, Ibu akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. Sekarang Ibu akan bacakan nama-nama kelompoknya. Silahkan didengarkan namanya. Oke, kelompok 1 Putri Awalia Islamalomi, Inaya, Kermila, Akbar, Alif Ajimalaha, Nur Hidayat. Kelompok 2 Suci, Umul, Hajarul, Khairul, Husen, dan Ibrahim. Kelompok 3 Zaki, Nur Aini, Fauzia, Alif Setiawan, Nasar Rizik. Kemudian kelompok 4 Mutma, Hasan, Rastika, Fadil, Mokolalam, Putra. Kelompok 5 Asyifa, Shilvana, Muhammad, Rival, Aditya, dan Fadil RKUT. Nah, sekarang sudah berada di tempat masing-masing ya? Sudah. Sekarang Ibu akan bagikan nama-nama kelompoknya. Sekarang sudah ada kelompoknya. Sekarang Ibu akan mau membagikan LKPD ya.
LKPD-nya. Coba dibuka LKPD-nya, anak-anakku yang hebat semua, dibuka LKPD-nya. Dalam LKPD, tugas pertama kalian disuruh membuat mind map, ya, atau sudah tahu mind map itu seperti apa? Sudah ya? Iya, sudah tahu bentuknya. Sekarang ibu akan tugasnya kalian adalah membuat mind map. Sebelum ibu bagikan alat dan bahannya, ibu akan menyuruh kalian coba perwakilan satu orang setiap kelompok ke depan untuk mengambil lot, ya, untuk mengambil lot sesuai dengan negaranya masing-masing. Silakan. Oke, silakan kelompok. Oke. Ambil satu. Hairul, ke depan dulu sini. Oke, sekarang menghadap ke teman-temannya. Rizik, menghadap ke teman-temannya, dibuka. Fadil dapat negara apa, Fadil? Kelompok 5 Indonesia. Oke, kelompok 5 dapat Indonesia. Kelompok Malaysia. Oh, kelompok 3 Malaysia. Ini, oke, ini kelompok 4 dapat Myanmar. Myanmar. Oke, kelompok 2 dapat Brunei Darussalam. Kelompok 1 dapat Vietnam. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, semua sudah dapat negaranya masing-masing ya. Sekarang ibu akan bagikan alat dan bahannya. Oke, coba
membuat mind map, dan tugas kedua itu tentang reklame. Tolong diperhatikannya LKPD-nya ya. Nah, kemudian anak-anakku yang hebat, Ibu mau buat kesepakatan dulu ya. Kita beri waktu untuk mengerjakan tugas ya. Ibu, bagaimana kalau kita beri waktu 30 menit, boleh ya? Sudah boleh ya? Sudah selesai LKPD-nya dalam waktu 30 menit. Oke? Jadi kita sepakati mengerjakan LKPD selama 30 menit. Oke? Oke, up. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya, berdiskusi dengan temannya. Oh ya, Ibu akan bagikan ini sesuai dengan profil negara yang kalian dapatkan. Sekarang ya, Ibu sudah bagikan bahan materinya, sudah ada buku, kemudian ada lembaran tentang profil negaranya. Supaya mau silakan dibuka handphonenya ya. Silakan dibuka handphonenya. Handphonenya digunakan untuk mencari materi yang akan dimuat dalam mind map. Oke, silakan dibuka handphonenya. Kalian cari materi yang dibutuhkan dalam membuat mind map. Silahkan. Akan lebih cepat kalian tulis dulu informasi pentingnya, baru kalian bentuk. Tulis dulu informasinya, baru kalian bentuk. Tulis dulu. Tulis dulu informasi ini. Tulis dulu ini. Tulis dulu informasi.
Kedua, lagu kebangsaan, barang ekspor impor, ibu kota. Bagi tugas.
saya setuju. Rekan dan masa jabatan ini presiden itu Jokowi. Presiden yang sekarang. Ini
Oke, sudah selesai semua? Oke, sekarang waktunya kita akan presentase mainkan pekerjaannya kalian ya. Oke. Perbaiki tempat cara menuduk. Sekarang siapa yang mau kopinya tampil lebih dulu? Oke, kelompok 5 silakan. Silakan. Ya, kelompok 5 silakan. Cepat nak. Oke, ada yang mau pegang ini. Cepat semuanya ke depan. Cepat. Anjay. Oke, silakan. Yang lain diperhatikan ya. Silakan kelompok 5. Itu yang kamu baca. Perkenalkan. Oke, silakan kelompok 5. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan hasil presentasi kami. Ya, silakan. Bahasa resmi bahasa Indonesia. Oke. Mata uang rupiah IDR. Agama Islam 87,2%. Oke. Kristen 7%. Katolik 2,9%. Hindu 1,7%. Oke, apalagi informasi yang ada di mapmu? Barang impor. Barang impor. Air, kopi, tembakau, udang, lada putih, dan kayu lapis. Oke. Negara tujuannya adalah Belgia dan Luxembourg. Bahan impor. Bahan impor. B. Apa itu? Selatan, bahan kimia dan bahan bakar. Oke. Ibu kota DKI Jakarta. Oke, ibu kota DKI Jakarta. Oke, yang terakhir. Dan wakil presiden Yusuf. Oke. Oke, lanjut. Ciri khas Indonesia, keberagaman suku dalam masyarakat, potensi alam Belgia, ikan laut, ikan gas, batu bara, juga emas, lalu kebangsaan Indonesia, kebangsaan Indonesia Raya, bendera merah putih. Oke, bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke, beri kucuk. Siap. Oke, silakan. Cantik main mapnya. Bagus. Nah, sekarang siapa yang mau tampil kedua? Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Oke, siapa yang akan membaca? Wah, cantik ya main mapnya ya. Banyak hiasannya. Oke, sekarang kelompok 2 siapa yang baca? Husein. Oke, silakan Husein. Perkenalkan. Perkenalkan kami dari kelompok Oke, kelompok 2 dapat negara apa? Brunei Darussalam. Silakan dibacakan informasinya. Oke, yang lain duduk. Silakan duduk di tempatnya. Cuma kelompok 2 yang berdiri, yang lain duduk. sembako serta bahan pangan serta mesin dan peralatan. Oke. Ekspor. Minyak dan gas, kayu, serta kapal sawit. Oke. Kemudian lalu kebangsaan. oh iya, susah ya dibaca ya. Oke, lanjut. Ibu kotanya. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan. Agamanya? Islam 65%, Kristen 8,7%, Buddha 7,8%. Oke. Bendera
Silakan. Kelompok 1 yang lain duduk, tolong diperhatikan ya. Kelompok 1. Ya, cepat-cepat nak. Waktu. Cepat-cepat ya. Oke, cepat Naya, cepat-cepat Naya. Oke, siap. Naya akan baca. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Bahasa resmi bahasa Vietnam. Ya. Oke, lanjut. Mata uang dong Vietnam FND. Oke. Agama Buddha 7,9%. Buddha. 7,9%. Katolik 6,6%. Apa itu? Oke, baru ada Islam ya di lihat di situ. Oke, lanjut. Setelah agama apa? Lagu kebangsaan. Ya, lagu kebangsaannya. Yen Kuan Chan. Oke, pakai bahasa Vietnam ya lagu kebangsaannya ya. Wajar susah dibaca. Lanjut. Barang ekspor. Nah, barang ekspornya. Beras, kedelai, gula, batu bara, karet. Oke. Barang impor. Mesin dan peralatan bahan bakar minyak, produk baja elektronik dan mobil. Oke, bagus. Beri ujian kelompok 1. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Cek. Oke, kelompok 3. Wah, cantik ya. Ya, silakan. Siapa yang Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Negara Malaysia. Oke. Bahasa resmi Melayu. Oke. Kemudian mata uang. Uang ringgit Malaysia. Oke. Agama Islam, Buddha. Apa lagi? Buddha, Kristen, Hindu, dan agama lainnya. Oke. Lanjut. Lagu kebangsaan Negaraku. atau my country. Oke. Lanjut. Kepala Negara Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Ciri khas buah terbesar di dunia. Kekayaan botani. Potensi alam dari bidang pertanian yang menjadi komoditas utama Malaysia yang adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Bidang pertambangan Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas. Oke, lanjut. Kemudian Barang ekspor karet, kelapa sawit, timah, minyak bumi kayu, dan tekstil. Barang impor elektronik, emas, aksesoris. Ibu kota Kuala Lumpur. oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri ujian kelompok 3. Ujian. Silakan duduk untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Silakan kelompok 4. Siapa yang baca kelompok 4? Hasan ya? Iya, silakan. Ini kembar ya, Hasan Hussein. Sekarang Hasan, tadi Hussein. Oke. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan dibacakan. Mata uang. Ini negara apa ini? Negara Myanmar. Myanmar. Oke. Mata uang
kebangsaan, Bea, Majai, BMA. Ya, susah ya. Bahasa resmi, bahasa Burma. Oh ya. Luas wilayah, Agama, agama, Buddha 90%. Ibu kota, mana ya, Yangon. ya lanjut. Ini barang ekspor dan impornya apa? Beras, Barang apa itu? Barang ekspor. barang ekspor, Ya. beras, tembaga, emas, timah, seng, perak, baru, permata, nikel, gas alam, beras dan karet. Barang impor, pokok, semen, mesin dan peralatan serta tekstil. Oke, beri kunjung kelompok 4. Oke, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Oke, tadi kita sudah presentase ya. Nah, sekarang anak-anakku yang hebat, kalian sudah mempresentasikan meme-meme kalian. Sekarang ibu mau tanya ini. Hal apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Hal apa yang kalian dapatkan? Tadi kita belajar apa? Apa? Negara Asia. Jadi tadi sudah ada negara ya. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam ya. Nah sekarang, kalian sudah tahu tentang apa di negara-negara tersebut? Sudah tahu barang ekspor dan impornya ya? Kemudian sumber daya alamnya apa? Ciri khasnya apa? Benderanya apa? Mata uang, agama banyak ya? Ada 12 poin yang
Dibaca baik-baik ya. Ya, kasih